Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfie Rosa. Saya dari NIM 24 14 10 194. Saya di sini ingin membahas materi kelompok saya dengan judul Hubungan Islam dengan Keluarga dan Masyarakat. Secara etimologi, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, keluarga. Kata kulu berarti ras dan warga yang berarti anggota. Keluarga adalah lingkungan di mana terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut. Dalam pengertian sosiologi secara umum, keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuannya, serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama. Jadi, keluarga merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama. Keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah. Masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlebihan sesuai dengan fungsinya. Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara dua jenis manusia, yang dilakukan dengan pernikahan bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkandung perealisasian peran. Terkandung perealisasian peran dan fungsi sebagai orang tua. Maka dapat disimpulkan keluarga adalah sekumpulan orang-orang yang bertempat tinggal dalam satu atap rumah di mana satu sama lainnya saling ketergantungan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang kita katakan keluarga adalah yang tinggal dalam satu rumah atau satu atap, baik itu adanya ikatan darah maupun bukan ikatan darah. Jadi, dalam hal ini pengertian keluarga dibatasi oleh tempat tinggal. Lalu ada peranan tugas dan fungsi keluarga. Berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai ayah, sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, perlindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu kelompok peranan sosial lainnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya. Lalu ada keluarga sebagai fondasi masyarakat Indonesia. Dalam suatu wadah kecil di mana orang-orang dapat berkumpul dan berbagi cerita, keluarga memiliki peranan yang sangat kuat dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Sebagian besar warga Indonesia memiliki jiwa sosial dan gotong royong yang kuat. Sebagai salah satu contohnya dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana orang-orang atau para tetangga saling bermaaf-maafan dengan keliling kampung tanpa adanya perbedaan kasta. Tetapi mengapa di negara kita ini masih banyak diskriminasi dan perselisihan antar suku, agama, dan lain-lain? Walaupun negara kita disebut sebagai negara yang bermartabat tinggi dan memiliki etika yang kuat, karena masih adanya oknum-oknum yang menganut kebebasan, rasa ketidakpuasan terhadap keadaan negara kita ini. Meskipun kita negara besar tetapi tidak memiliki tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan perpecahan suku dan pertikaian yang terjadi. Ada juga yang ingin merusak persaudaraan di negeri kita tercinta ini. Jadi dengan keluarga lah kita dapat merasakan gotong royong dan kebersamaan yang kuat, sehingga membentuk rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara kita.
Lalu ada keluarga sebagai fondasi masyarakat muslim. Keluarga memang memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan kehidupan masyarakat muslim. Penyebabnya karena keluarga menjadi bekal pembelajaran pertama seseorang muslim sebelum dia terjun ke dalam realita masyarakat yang lebih kompleks. Jika pembekalan yang dilakukan oleh keluarga tersebut baik, maka begitu pula yang akan dilakukan kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Dalam masyarakat, analogi sel bisa diterapkan dalam logika keluarga. Keluarga dalam kehidupan masyarakat muslim seperti sebuah sel, yang mana keluarga ibarat sel yang bermitos menjadi sebuah jaringan, berkembang menjadi sebuah organ, dan terus terkait satu sama lain membentuk sebuah sistem yang kompleks. Makin kuat sel-sel yang ada, maka akan semakin kuat pula jaringan, organ, dan sistem yang tercipta. Analogi seperti itu bisa digunakan dalam logika keluarga. Keluarga muslim akan membentuk jaringan yang berkembang menjadi organisasi muslim dan terkait satu sama lain membentuk sistem kehidupan muslim dalam masyarakat. Dengan penjelasan seperti ini, jelas pembentukan keluarga muslim secara kuat akan membentuk dan berdampak pada pembentukan keluarga muslim yang kuat juga. Oleh karena itu, pembentukan keluarga muslim yang kuat dinilai sangat penting untuk mencapai cita-cita tegaknya kalimatullah di muka bumi ini. Lalu pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Kewajiban masyarakat hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah satu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar guna mengambil keputusan. Dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian, seperti yang tertulis pada Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang menganjurkan untuk melakukan musyawarah. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wamruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu ada Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang menjelaskan konsep musyawarah dan langkah-langkahnya. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatam minallahi lingatalahum walau kunta fadhdhan ghalidun qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lalu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan rumah tangga. Selanjutnya ada komunikasi dalam musyawarah. Komunikasi adalah proses ide yang dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Raymond S. Ross menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses menyortir, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya, yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator.
Bermusyawarah itu berarti berhubungan dengan orang lain dan ada pesan di dalamnya. Maka kedua hal ini saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi membantu proses berjalannya musyawarah dengan adanya sumber, pesan, media, serta penerima pesan yang sudah siap juga untuk memberikan umpan balik. Lalu selanjutnya ada tolong-menolong dan hubungan silaturahmi. Tolong-menolong. Manusia sering disebut makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk akultualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau makhluk berpikir. Penyebutan itu sangat bergantung pada berbagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk menghapus makna dan hakikat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok satu sama lainnya yang saling membutuhkan. Sebagai makhluk ekonomi pula, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhkan ketidaknyamanannya sebisa mungkin. Dari sisi ini, manusia adalah makhluk hedonis yang serakah. Dalam kaitan ini, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Dan juga disebutkan pada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafsa an mu'mini kurbatun min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatun fi kurabil akhirati wa man satara alal muslimin satarallahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi maka na abdu fi aunil akhi." Yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya kesulitan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada hubungan silaturahmi. Secara naluri, manusia sebagai makhluk bermasyarakat memerlukan komunikasi yang mesra dengan sesamanya. Komunikasi itu merupakan proses awal terjadinya kerjasama. Dalam istilah agama Islam, komunikasi ini populer dengan istilah silaturahmi. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang artinya keluarga yang bertalian darah. Dari arti itu, lalu beralih ke arti lain, yaitu menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan serta menolak sesuatu yang menimbulkan keburukan dalam batas kemampuan. Hal ini tertulis pada hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang senang agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Adapun tingkatan-tingkatan silaturahmi sebagai berikut. Yang pertama, berjabatan tangan. Tingkatan ini membawa manusia kepada sifat lapang dada yang terlahir dari sifat pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Berjabat tanganlah kamu sekalian, sesungguhnya berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, saling memberi nasihat. Nasihat ini diarahkan pada perwujudan kebaikan dan penghilang kemaksiatan demi terbinanya kehidupan yang aman dan sejahtera, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Dan yang ketiga, saling kerjasama dan tolong-menolong. Silaturahmi tingkat ini dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan silaturahmi sebelumnya. Kemungkinan terjadi dialog antar sesama manusia dalam rangka pemecahan berbagai persoalan kehidupan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kerjasama dan tolong-menolong terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Yang keempat, ada berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebijakan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.